Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, memberikan kehidupan bagiku yang mau binasa, dosaku pun ditebus oleh Yesus penebus. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, yang membaca firman Tuhan renungan harian untuk kita hari ini 16 Desember 2020, Amang Lincoln Sianturi. Ayat harian kita hari ini di minggu Advent ketiga diambil dari Hosea 14 ayat 5. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Allah yang memulihkan. Inilah yang mau ditandaskan firman Tuhan buat kita orang percaya saat ini. Umat Israel sebagai umat pilihan Allah seringkali hidup dalam pembangkangan dan pemberontakan terhadap Allah. Mereka sepertinya tidak menunjukkan sikap dan perilaku sebagai umat Allah. Memang penetapan umat Israel sebagai umat pilihan adalah hak prerogatif Allah. Namun perlu diingat bahwa pemberontakan Israel terhadap Allah tidak berarti meniadakan status mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Jemaat Tuhan yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini memperlihatkan tentang Allah yang setia dan mengasihi. Walaupun umatnya hidup membelakangi Allah, betapa Allah mengasihi umatnya. Walaupun mereka memberontak dan melawan Allah. Tetapi Allah yang penuh kasih, Ia akan memulihkan mereka dari penyelewengannya. Allah akan mengasihi, murka Allah telah surut dari mereka. Adalah firman Allah yang indah, memberikan pengharapan yang luar biasa. Israel akan mengalami kasih Allah, tidak lagi mengalami murka Allah. Apabila mereka bertobat, menyesal, karena mereka telah tergelincir. Penyesalan dan pertobatan adalah kata kunci pentingnya untuk menghirup udara baru. Bapak Ibu saudara-saudari yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, kehidupan manusia saat ini pun termasuk di dalamnya kita umat Kristen hidup dalam dunia yang biasa melawan Allah. Semua sudah tersedia di depan mata, disediakan Allah. Tetapi manusia masih mendukakan Allah. Keadaan seperti ini seringkali secara tidak sadar memposisikan kita seperti Israel di zaman Hosea, yaitu melupakan Tuhan atau membelakangi Tuhan. Doa mohon pengampunan dan pertobatan adalah sangat penting, karena setiap saat kita tergoda jatuh ke dalam dosa. Segera mengaku dosa membuat hidup kita dibaharui kembali oleh Tuhan. Firman Tuhan
untuk kita pada hari ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel mau bertobat kepada Tuhan Allah. Memang bangsa Israel adalah bangsa yang bebal dan tegar tengkuk. Mereka sudah mendapatkan tanah perjanjian, sudah diberkati dengan begitu melimpah. Tetapi dalam kelimpahan itu mereka justru melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Mereka begitu mudahnya menyembah dewa-dewa berhala, dewa-dewa bangsa lain, dan meninggalkan Tuhan begitu saja. Jemaat yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, Allah yang kita panggil Bapa dalam Yesus Kristus telah mengangkat kita sebagai anaknya dan menjadi pewaris hidup yang kekal. Kita haruslah mengubah hidup kita dari hidup yang membelakangi Allah, menjadikan Allah sebagai pusat dari kehidupan kita. Hidup kita berada di bawah kontrol dan kendali Allah. Kita harus menyesal dan bertobat. Kita harus menjadi ciptaan baru. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Pertobatan menghilangkan murka Allah. Pertobatan kita akan membawa kita kepada pemulihan. Pemulihan dalam segala bidang. Baik itu di dalam kesehatan, hubungan kita dengan Allah, dan berkat materi. Allah selalu memberi kesempatan kepada kita untuk kita mau bertobat, mau kembali kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kasih-Mu besar terhadap kami ya Tuhan, tidak dapat kami hitung satu persatu. Layakkanlah kami untuk mencintai-Mu dan mengasihi dengan segenap hati kami. Karena benar adanya besar perbuatan-Mu untuk menjadikan kami senantiasa sebagai umat pilihan-Mu. Jangan biarkan kami terlena karena kami sudah menerima kasih-Mu yang luar biasa. Kau cukupkan kami terhadap apa yang kami perlukan. Kau sediakan apa yang senantiasa kami butuhkan. Biarlah hari demi hari kami pun semakin merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh benar-benar menjadi anak yang Engkau kasihi. Terutama firman-Mu yang sudah mengingatkan kami hari ini. Bahwasanya Engkau selalu mengasihi dan menjadikan kami sebagai pewaris hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya itu. Tuhan, di masa-masa Advent ini biarlah kami boleh semakin mengisi hidup kami untuk senantiasa mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena terang-Mu menyinari hidup kami dan kami boleh bersukacita di dalam menyambut kelahiran-Mu. Ampunkan dosa pelanggaran kami supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.